langsung video yang kabar mantap sekali, yang mana kabar gembira bagi investor kripto. SEC bisa beri lampu hijau untuk ETF Bitcoin di Januari tahun 2024 untuk hari ini. Hari ini mungkin nanti malam sudah ada bocoran ETF support akan disetujui ataupun tidak, tapi 99% kelihatannya akan disetujui. Jadi nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Sebetulnya nggak usah mikiri masalah ETF support dan tidak. Halving BTC pun sudah membuat harga terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang berkundangan yang sontol konyot ya. Hari ini saya akan agak kritis dikit, agak ngamuk dikit, agak jengkel dikit, agak keras dikit ya, supaya Anda cerdas, supaya Anda pinter ya. Soalnya kalau kerbau aja kalau nggak dicambuk pantatnya nggak akan loncat ya. Melelo aja, melelo, tahu nggak melelo? Dablek, dablek, dablek ya. Harusnya bermain kripto itu harus cerdas, harus pintar. Nih maaf ini, ngapain saya ajar sekalian nih untuk pemula-pemula. Anda ingin sukses nggak? Ingin cuan nggak? Ingin kaya nggak? Apa Anda inginnya kere? Kalau ingin kere ya masuk koin jebris, masuk koin-koin yang buruk-buruk itu yang digunakan tipu menipu, kibul-kibul project untuk tiap hari itu kerjanya meme coin. Makanya jangan asal-asal masuk meme coin. Belum tahu kripto ratusan juta, 200 juta masuknya koin micin apa itu yang namanya modal besar keuntungan kecil, modal besar keuntungan kecil. Bahaya kalau begitu ya, modal besar untung kecil, modal besar untung kecil, lama-lama jadi buntu. Masuk BTC. BTC kenapa BTC? Sekarang mana yang naik dulu? Yang cuan dulu siapa? Dedengkotnya. Kenapa ada yang nomor 1, nomor 2? Anda pilihnya yang nomor 1000. Ini pikiran konyol dari mana? Kalau sesuatu itu kan kita harus pikir yang top market top, yang rankingnya 1, 2. Ya, masa beli yang rankingnya ribuan? Itu aja udah salah, udah keliru, sudah keblinger itu, sudah mental bobrok ya. Sekarang gini ya, kalau ada lomba juara 1, juara 2 yang dikasih hadiah juara 10, nggak ada kan? Yang juara siapa kalau pemenang dalam perlombaan? Ya juara 1, juara 2, juara 3 itu yang dapat uang, dapat hadiah. Masa juara 100 dikasih hadiah? Juri edan kalau begitu, juri geblek ya. Makanya kita juga begitu, termasuk goblok. Kalau kita masuknya ke ranking 1000, ada yang ranking 1, ranking 2 masuknya ranking 1000. Ini ada BTC, naik dulu ya. Cuan-cuan dulu, mindsetnya dirubah ya. Mindset dirubah, 80% masukkan ke nomor 1, nomor 2, itu udah pasti cuan. Juga akan saya sampaikan juga di sini untuk semuanya keseluruhan yang di subscriber Mas Bro ya. Banyak yang di Telegram berkutakan sontol konyot gak karuan, hanya yang dibicarakan guyon saja, berkutakan randa-randa, tetek berat segala macam. Itu gak penting, randa-randa urusan Mas Bro. Yang perhatikan, masih mending nonton tiap hari video, maka nanti akan cerdas, akan pinter dengan sendirinya. Nggak ada yang instan kontan buka titik blus gitu, nggak ada. Kita aja mau kawin harus punya pacar dulu, harus dirayu dulu, disayang-sayang dulu, modalin bakso, modalin mie ayam, ajak jajan dulu, baru bisa pegang tangan. Langsung main tembak aja, nggak bisa gitu caranya. Perlu waktu, perlu proses, perlu belajar. Juga banyak sekali yang menanyakan seperti ini, rekom koin. Tiap hari saya bahas video 1 sampai 3 kali full koin di situ, full rekom ya, full pilihan koin. Masih mending yang nonton tiap hari akan cerdas secara bertahap, ngerti mana koin yang harus dibeli, yang mana yang harus ditendang. Dan tahu-tahu di grup banyak, di Telegram banyak, sudah masuk di situ bulan-bulanan, tiap hari dibahas koin PP. Di sini punya grup koin PP. Koin PP aja masih bingung tanya mau beli atau enggak. Aduh, urusannya bagaimana? Jadi ini untuk keseluruhan, biar paham, biar ngerti ya. Juga ini nanti ada berita yang good news, kelihatannya hari ini sudah mulai ada bocoran ETF akan disetujui. Makanya kemarin pada bahas patput di mana-mana, ngepat ngeput. Dari kemarin berita sana sini ngepat ngeput, patput. Bahkan di Telegram ikut ngepat ngeput ya, geger berita ini itu, taran turun. Yang namanya turun sebentar
begitu cepat, itu ngebannya juga ke atasnya akan begitu cepat. Ya, kita harus pengalaman lihat histori-histori yang lampau. Kita bermain kripto itu harus ngerti belajar waktu tempo hari. Putin nyerang Ukraina ya, itu turun jam 8 pagi sampai jam 2 sore sudah ngeban lagi. Karena turunnya cepat, maka akan cepat kembali lagi. Karena turunnya dalam, banyak yang zero akan cepat ke atas lagi. Itu seperti itu. Masa nggak ngerti juga bagaimana saya untuk menjelaskannya ya. Maaf, di sini agak kritis dulu, agak kasar dikit nggak apa-apa. Yang penting demi kalian, nggak tanggung-tanggung saya untuk mendidik Anda supaya jadi pinter, jadi cerdas, supaya nggak jadi kere mulu dalam main kripto, bangkrut ludes sudah kebiasaan. Kasihan banyak sekali yang kena mobil satu, ada cerita mobil dua, ada cerita mobil tiga. Itu nggak omong kosong. Orang di grup saya, subscriber saya, banyak yang jutawan-jutawan orang kaya itu banyak. Jangan dikira kere semua. Kere itu yang main meme coin. So ya, jadi ini ada berita yang mantap, jangan di skip-skip nanti di belakang. Sekarang kita bahas-bahas koin-koin dulu ya. Ini BTC ini kan memang masih belum mampu jebol daripada Bimbo itu. Sabar, perlu proses. Yang mana juga halvingnya kan masih tahun depan. Ini aja nggak dibanting dalam aja udah mending. Ya, biasanya itu kan Januari awal dan Desember akhir itu kan ada Natalan, ada jalan-jalan tahun baruan, liburan, bayar pajak, para big boss tuh banyak bantingan dalam, mereka jual aset. Ini nyatanya kan enggak, dikit aja. Dan kemarin karena ada food dikit, tapi nyatanya sempat ngeban lagi ya. Itu belum benar, dan juga SEC itu belum mengatakan bahwa ditolak. Itu enggak, malah ini tadi rapat tuh secara intent ya, secara intent malah optimis hasilnya. Yang mana tahun 2024 itu enggak ada tahun yang dipersulit. Persulit itu apa? Yang paling susah itu ketika inflasi masih tinggi, yang harusnya menaikkan suku bunga, Fed dipaksa untuk turunkan, bahkan pangkas, bahkan print money. Karena ada apa, event besar di tahun depan, ada pilpres membutuhkan dana, juga perbankan sudah pada bonyok, perusahaan sudah pada hancur, ya itu kan harus diselamatkan. Kalau enggak ya selamatkan ya dia juga yang susah. Pemerintah mau pada kelaparan, mau PHK besar-besaran, ya selamatkan pemerintah, walaupun itu suntikan dana tinggal ngeprint ya nggak masalah. Yang penting sekarang selamat dulu, masalah nanti urusan resesi lagi, urusan belakangan ya. Di situ yang namanya darurat ya. Juga saya heran juga ketika barang lagi turun kemarin, jam-jaman kayak begitu, harga murah banget ya, yang biasanya PP turun cuma 1-2% sampai 12%, semua pada turun, semua kendor kayak punya peran. Ya, aduh, apa itu Mas Bro? Susu, terus terang aja saya ngapain sih kendor? Iya kendor, ya ini udah dikasih tahu ketika barang kendor kemarin kayak punya randang, suruh pada masuk, hajar. Siapa takut, nggak pada masuk. Giliran sekarang sudah mulai ngeban lagi, tanya lagi, masuk apa ini Mas Bro? Masuk apa? Masuk randa sekalian sana, ya kawinin dulu. Itu yang bikin saya jengkel kan seperti itu. Ya ini langsung saya rekom lagi, diliatin ya, jangan bingung-bingung. Masuk yang mahal-mahal nggak apa-apa, yang penting itu kan uang Anda berapa, marginnya berapa. Nggak usah lihat harga koinnya, nggak usah lihat koinnya dapat sedikit atau banyak. Dapat banyak juga nggak ada gunanya, nggak laku, koin sampah buat apa. Ya masuk yang punya uang. Nanti kalau BTC saya sarankan nanti ya, khusus BTC, karena BTC belum mampu jebol Fibonacci yang sangat keramat ya, yang bagi penyembah Fibonacci. Tapi memang betul, karena itu Fibonacci itu kan nggak sembarangan dulu, mungkin dengan keramat sekali, itu nggak main-main, karena itu dengan diolah dengan alam, nggak sembarangan untuk Fibonacci yang memang keramat. Ya sabar nunggu ya. Masuklah ETH kemarin waktu masih harga 28 juta, 23 juta, suruh masuk pada berkutakan nanti turun 0,000 ya. BNB ini kuat. Kemarin zaman BTC juga ini masih menteleng saja, 4,9 masuk. Ini bakalan sampai ini 15 juta di bull market yang akan datang. Nggak mungkin nggak BNB. CZ punya Sol. Ini mumpung 1,5 ngesol saja masuk Solana. Ini akan bertanding sama BNB. Kalau yang uangnya banyak ya dua-duanya sikat antara BNB sama Solana. Jelas akan perang ini ya. Karena apa? Solana udah diakuisisi sama ETH, mungkin untuk serang-serangan sama BNB. BNB nggak mau kalah juga. Jadi dua-duanya nanti akan adu gengsi.
ya, taik-taikan harga, bukan taik-taikan kuda. Taik lagi. Jadi naik nanti, BNB naik, Solana naik ya, bonyok-bonyok mereka. Yang penting kita sebagai holder ya, kita masuk, manfaatkan mereka si G-Set mengeluarkan dana untuk apa namanya, untuk mengangkat BNB supaya nggak kalah dengan Solana. Juga Solana nggak mau kalah, Vitalinya akan disepong sendiri juga, naikkan supaya menang BNB. Ini pertarungan yang jos ini. Masuk BNB Solana, hajar saja. SRP 140 juta per koin, ngibul katanya Mas Bro. Sabar nunggu momen ya, nunggu Martiah beli. Ini mau 140 juta kayak mau 100 juta, bodoh amat. Anda paling-paling 20.000 aja udah dijual. Yang mindset kere kan begitu. Bertanya ya, kalau mindset kaya yang jualnya nanti kalau udah 140 juta, mau tahun berapapun ya, mau 10 tahun kayak ya. Nah kalau mindset kere ya, paling-paling harga belum sampai 10.000, nanti harga 10.000, 11.000 aja Anda udah dijual. Mindset kere begitu. Kacau ini ya. Jadi jangan jadi mindset kere, mindset kaya. Sekali-kali jual kalau udah 140 juta SRP ya, dibilang stable coin. Cardano kemarin waktu belum naik ya, dibilang stable coin. Banyak yang menghujat ketika saya membahas Cardano, dibilangnya stable coin dibahas. Ini sekarang Cardano udah loncat dari harga 3.000 sekarang udah menjadi 9.000, udah banyak cekakak-cekikik. Mana yang ngomong stable coin, mana? Cocoknya manusia nggak ada kan. Sekarang pindah ke SRP, katanya stable coin. Nanti kalau ini naik tiba-tiba 100.000, akan berhenti lagi cocoknya, nggak mengatakan SRP stable coin. Makanya semua perlu waktu, perlu timing, perlu proses, perlu kesabaran ya di situ ya. Masuk aja Cardano mumpung 8.000. 8.000 nggak mau masuk, 3.000 kemarin nggak mau masuk. Tanya mulu koin apa yang dibeli, itu bagaimana urusannya. Nanti setelah 15.000 baru masuk. Nah itu baru ada jengking, itu belinya senangnya kalau udah tinggi. Kalau harga murah nggak pada mau masuk, kalau tinggi tanya-tanya, heran saya ya, kurang ajar bener nih. Polkadot ini Paracen ya, belum ada berita miring ini akan kerjasama dengan Cardano masuk. Hampir tiap hari saya bahas rekomen koin, masih banyak nanya juga koin-koin apa yang dibeli. Koin Breeze sekalian biar habis uang aja, jebris ya. Polygon masuk saja. Ini Polygon nggak mungkin nggak jadi 40.000 bull market yang akan datang. Hajar aja, hajar. Main kripto kok takut rugi ya, pinginnya cuan mulu tapi nyatanya Anda sakut mulu. Kacau. Waduh, CP ya. Masuk saja, hajar. Yang suka Shiba, hajar aja Shiba. Ya mumpung market cap-nya belum naik banget ya. Ini kan koin-koin sudah punya Shibarium sekarang ya, tetap ada kenaikan bull market walaupun sekucrit ya, nggak mungkin jutaan persen lagi uang Hong Kong ya. Itu nir-nir. Ini yang bagus-bagus semua, saya kasih semua. Ya optimis OP udah naik ya, nggak masalah. Ngapain waktu kemarin murah nggak beli, sekarang kondisi naik mau nunggu turun lagi? Beli di bawah ya, mana bisa ya, semalam aja turun aja ya, Anda mau suruh masuk nggak mau. Sekarang udah naik lagi, bagaimana urusannya? Pusing kan ya. Nih masuk yang murah-murah tuh SAT ya, masuk ke SAT, masuk ke PP ya, kuan-kuan ya, silakan. Ini bagus-bagus semua, nggak ada yang mungkin nggak akan terbang. Yang saya kasih tahu ini SAT ini ya, kuan-kuan ini koin yang bagus-bagus semua. Sandbox bukan cebok, koin sandbox ya, sen. Ini kerjasama yang luar biasa, progres terus. Hampir semua perusahaan pergiman Web3 segala macam yang urusan metaverse tetek bengek, pokoknya pada kerjasamanya. Pokoknya kerjasamanya pada sandbox, makanya masuk di sandbox ya. Ini sintetis juga boleh, SNX ya. Asia Infinity untuk pergiman masuk ya. Asia Infinity nggak masalah. Ya jangan kalau BlackTorrent itu ya, BlackTorrent kurang cocok saya. Justinson ini kadang-kadang orangnya kayak mafia ya. HNT udah lama cuan ya. Hajar ya, pilih-pilih sendiri, banyak sekali. Yang penting top 100, jangan sampai top 1000 ya. Top 1000 buat apa? Udah lama, udah panjang nih. Langsung video yang kabar mantap sekali, yang mana kabar gembira bagi investor kripto. SEC bisa beri lampu hijau untuk ETF Bitcoin di Januari tahun 2024 untuk hari ini. Hari ini mungkin nanti malam sudah ada bocoran ETF support akan disetujui ataupun tidak, tapi 99% kelihatannya akan disetujui. Jadi nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Sebetulnya nggak usah mikiri masalah ETF support dan tidak. Halving BTC pun sudah membuat harga terbang, karena itu siklusnya. Jatahnya BTC mau disetujui atau enggak bodo amat, nggak usah ambil pusing ya. Jadi Komisi Sekuritas Bursa Amerika
Serikat SEC baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan bursa utama untuk membahas aplikasi ETF Bitcoin Support. Sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada Fox News bahwa SEC bisa mulai memberitahu penerbitan tentang persetujuan pada Jumat ini. Waduh, tanggal 5 Januari 2024. Hari ini tuh sudah akan memberitahu, artinya persetujuan itu udah sangat dekat ya, bukan kemarin berita Fatput ya, goblok kita ya dibanting pada CL ya, sekarang ada CL ya masuk lagi, udah naik lagi, makanya santai slow ya, usah jangan gedebak-gedebuk dalam bermain kripto, santai aja, tenang, turun dam-daman nggak apa-apa, tambah lagi serok begitu, jangan berita saja yang dipikirkan, berita media semua yang bayar dia, yang kontrol dia, mau nyocot apa berita terserah yang bayar begitu, yang punya dia, yang kontrol dia memang mainkan Fatput dengan media ya. Menjelang batas waktu 10 Januari 2024, analis dan penerbit di ruang exchange TrendFund ETF mengatakan keyakinan pada keputusan positif dari SEC, positif bro ya, disetujui bro ya, pada pemangku kepentingan tetap optimis karena SEC terlihat dalam diskusi dengan peserta kunci mengenai persetujuan ETF Bitcoin. Waduh, jadi nggak ada masalah nggak disetujui, maka halving BTC akan duet dengan ETF support BTC 2 miliar, Anda beli Solana akan jadi 10 juta, BNB akan jadi 20 juta, itu koin-koin yang bagus-bagus, toh kalau nggak jadi 10 juta, 15 juta, nggak mungkin nggak akan naik berlipat ganda, bull market tetap akan naik, itu karena koin-koin yang nomor 1, 2, 3, dedengkot yang bagus-bagus, jangan yang nomor 1000 ya. Pertemuan terbaru di SEC telah menimbulkan optimis di antara manajer uang besar dan perusahaan cryptocurrency yang menunggu persetujuan untuk selusin aplikasi ETF Bitcoin. SEC secara aktif terlibat dengan bursa mendesak mereka untuk merevisi dan menyelesaikan pengajuan 19B min 4 mereka. Waduh, jos gandos ini ya. Dinamika harga BTC dan pasar opsi dilansir dari koin KP 4124, harga Bitcoin telah berfluktuasi di sekitar 43.000 US dollar untuk sementara waktu dan menghadapi penolakan melewati resisten kritisnya 44.000 US dollar ya. Jadi udah cukup, udah panjang lebar, ngapain diteruskan, Anda baca-baca sendiri. Yang penting pada akhirnya pertemuan SEC dengan bursa utama dan antisipasi yang tinggi untuk persetujuan ETF Bitcoin Support menunjukkan momen penting bagi pasar kripto dengan harapan tinggi dan dinamika pasar yang berubah. Investor kripto menunggu dengan penuh harap keputusan SEC yang bisa membawa dampak signifikan bagi industri. Jadi nggak ada yang berita-berita tentang SEC itu akan menunda, SEC itu akan tidak setuju, itu belum ada. Itu berita Fatput saja, malah ini kemarin rapat itu secara optimis, bahkan hari ini ada pengumuman, mungkin nanti malam atau apa, kita tunggu saja ya. Saya rasa sudah cukup panjang lebar. Tolong yang belum subscribe sudilah untuk mensubscribe ya. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.